Hari itu langit kelabu, saat Andra berdiri di depan rumah tua peninggalan zaman kolonial. Ukurannya besar, dengan pekarangan luas dan pohon-pohon tua yang menaungi atapnya. Cat dindingnya mulai mengelupas, jendela-jendelanya berdebu, dan pagar kayunya berderit saat dibuka. Rumah itu ia sewa dengan harga yang terlalu murah untuk ukuran sebesar itu. Pemiliknya, seorang pria tua bernama Pak Surya, hanya menyodorkan kunci dan berkata, "Silakan tempati. Tapi ingat satu hal saja, nak. Jangan buka pintu di ujung lorong lantai atas. Biarkan terkunci. Jangan ganggu isinya." Andra mengangguk. Ia pikir itu hanya ruangan rusak, atau penuh barang rongsokan. Ia salah. Lantai atas rumah itu gelap dan panjang. Lampunya kuning redup, dan setiap langkah di lantai kayunya menimbulkan bunyi, krek-krek, yang dalam kesunyian malam terdengar seperti jeritan kecil. Di ujung lorong, ada satu pintu kayu tua yang berbeda dengan yang lain. Pintu itu lebih gelap, dengan gagang besi tua. Ada bekas cakar atau goresan besar di tengahnya. Kuncinya sudah berkarat dan tidak bisa dibuka. Malam pertama, Andra mulai merasa ada yang aneh. Ia mendengar suara ketukan halus dari arah lorong. Seolah-olah dari balik pintu itu. Tok, tok, tok. Ia membuka pintu kamarnya dan melihat ke lorong. Tidak ada siapa-siapa. Pintu itu tetap tertutup. Malam-malam berikutnya menjadi lebih aneh. Andra mulai mendengar bisikan samar setiap jam 3 pagi. "Andra, bukalah pintunya." Bisikan itu tidak seperti suara orang biasa. Lebih seperti suara dirinya sendiri, tapi lebih pelan, lebih seram, seperti bayang-bayang dari mimpi buruk. Ia memeriksa seluruh rumah. Tidak ada yang aneh, kecuali saat ia mendekat ke pintu itu, udara di sekitar terasa dingin, dan ia merasa seperti sedang dilihat dari balik kayu tua itu. Andra memutuskan untuk memaku pintu itu agar tak bisa terbuka. Tapi malam itu, semua paku tercabut sendiri, dan pintu mulai bergetar perlahan, seolah seseorang dari dalam mencoba keluar. Andra tak tahan lagi. Rasa penasaran, atau rasa takut, memaksanya untuk mengetahui isi ruangan itu. Ia mencari obeng, memaksa kunci tua itu terbuka. Dengan susah payah, pintu itu terbuka perlahan. Cekrek, ruangan itu gelap, berdebu. Hanya ada cermin besar tua di tengah ruangan, dan di sekelilingnya coretan-coretan tulisan kuno di dinding. Semua coretan itu adalah namanya sendiri. Andra, Andra, Andra. Ia mendekat ke cermin itu. Debu menutupinya. Saat ia menyeka permukaan cermin, ia melihat bayangannya. Tapi bayangan itu tidak mengikuti gerakannya. Bayangan itu tersenyum jahat, matanya hitam pekat, mulutnya bergerak dan dia berkata, "Akhirnya kau membukanya." Dan seketika, tangan bayangan itu menembus cermin, mencengkeram leher Andra, dan menariknya masuk. Keesokan harinya, rumah itu tampak biasa dari luar. Andra masih tinggal di sana. Tapi ia bukan lagi Andra yang dulu. Ia duduk di ruang tamu. Wajahnya kosong, matanya gelap. Ia tersenyum samar ketika melihat cermin kecil di dekat tangga. "Sekarang, aku yang menunggumu. Jangan coba-coba buka pintu yang dilarang. Karena yang akan keluar, mungkin bukan kamu lagi." Sekian cerita dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.